Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Devin Khairan. Saya sebagai Ketua Kelompok 5 yang nantinya akan ditambahkan oleh teman-teman saya, dan dari kelompok kami menyepakati bahwa dalam pengambilan video itu dilakukan secara terpisah agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti nge-lag dan lain-lain. Baik, langsung saja di sini saya akan membawakan menganalisa akad pembiayaan mudharabah. Jadi dalam analisis yang saya lakukan itu ada dalam bentuk formil dan juga bentuk material. Jadi yang pertama ada dalam bentuk formil, itu mulai dari kepala kontrak, ada akad pembiayaan mudharabah nomor 014 garing mudharabah garing XYZ garing 6 garing 2025. Kemudian dalam komparisinya ada PT Bank XYZ, di sini sebagai selanjutnya disebut bank, yang kemudian ada Arteria Doni berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari sebagai nasabah. Kemudian dari premisme sudah dijelaskan, di sini ada para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal, ada bahwa berdasarkan sampai selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut. Kemudian masuk pada definisi, ada dari pasal 1 itu sampai nomor 19 surat persetujuan prinsip. Kemudian dari isi kontrak mulai dari pasal 2 pembiayaan dan jangka waktu akad, pasal 3 syarat realisasi pembiayaan, sampai kepada pasal 17 lain-lain, pasal 16 penutup. Kemudian yang penutup juga ada pasal 16. Surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh bank dan nasabah di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2. Langsung masuk kepada analisis kontrak dalam bentuk material. Mulai dari komparisi, itu ada identitas para pihak. Ada bank, PT Bank XYZ, dan juga alamatnya di Jakarta Selatan dan Arteria Doni di Jalan Pangeran Antasari sebagai nasabah. Sudah cukup, usulan perbaikan tidak ada. Kemudian masuk kepada pembuka, yaitu premisme. Telah disebutkan alasan latar belakang permohonan dan kesepakatan para pihak. Di sini ada bahwa berdasarkan surat permohonan nasabah tanggal 12 April 2025, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dengan syarat-syarat serta ketentuan. Namun di sini menurut pendapat saya tidak ada penjelasan tentang akad ini pernah dilakukan atau baru pertama kali dilakukan. Untuk selanjutnya nanti ditambahkan bahwa akad ini adalah akad baru atau konversi ataupun dan lainnya agar tidak menimbulkan duplikasi kewajiban. Kemudian masuk kepada pasal 1. Di sini dalam akad ini yang dimaksudkan dengan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dan nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Jadi untuk definisi sudah cukup rinci. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 19. Mungkin menurut saya usulan perbaikannya ditambahkan mudharabah mutalakah ataupun kerjasama syariah berdasarkan prinsip syariah agar tidak disalahartikan. Kemudian masuk kepada pasal 2 ayat 1, itu pembiayaan mudharabah kepada nasabah sampai sejumlah 80 juta secara sekaligus atau bertahap. Dan menurut saya tambahan klausul bahwa usaha yang dibiayai harus halal,
karena di sini ada sejumlah 80 juta secara sekaligus atau bertahap, dan tidak tahu nantinya nasabah itu memakainya dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi untuk memperjelas dan mempertajam mungkin bisa ditambahkan dengan klausul bahwa usaha yang dibiayai ini harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 dengan tetap memperhatikan batasan-batasan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen yang disyaratkan oleh bank termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri nasabah, dokumen kepemilikan agunan, dokumen pengikatan agunan, dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan akad ini yang ditentukan dalam surat persetujuan prinsip dari bank. Dan menurut saya dalam Fatwa DSN nomor 7 garing DSN MUI garing 4 garing 2000, jadi dikatakan bahwa dalam melakukan akad mudharabah itu tidak perlu adanya jaminan, dan jaminan itu hanya digunakan jika terjadi ta'di, taksir, atau mukhalafah syurut. Jadi mungkin untuk tambahannya, jika menyerahkan kepada bank seluruh dokumen yang disyaratkan oleh bank, jika termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti dari nasabah. Ini mungkin ditambahkannya nanti di pasal A. Untuk jaminan itu dilakukan jika terjadi ta'di atau taksir, nanti baru jaminan diperlukan. Kemudian dalam pasal 4 ayat 1 sampai 2, yaitu nasabah dan bank sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah 50%, untuk nasabah 50%, dan untuk bank didasarkan pada prinsip net revenue sharing atau sebesar 30 juta. Menurut saya dalam 30 juta ini tidak usah disebutkan nominalnya, jadi hanya untuk pembagian bank itu cukup dari 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank. Karena apa? Takutnya dalam usaha ini nasabah ternyata mengalami kebangkrutan atau dan lain-lain yang menyebabkan keuntungannya itu semakin kecil. Jadi jika misal keuntungannya itu 30 juta dan nasabah memaksa 30 juta, ya mungkin itu akan merugikan nasabah. Kemudian dalam pasal 4 ayat 3 sampai 4, bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran nasabah atau kelalaian, pelanggaran yang dilakukan atas syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam akad ini. Bank baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian sebagaimana dimaksud ayat 3 apabila bank telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan dan disampaikan oleh nasabah kepada bank, dan bank telah menyerahkan hasil penilaian tersebut secara tertulis kepada nasabah. Jadi menurut saya untuk berjaga-jaga di pasal 4 ini bahwa penilaian kerugian itu hanya dilakukan oleh pihak bank. Jadi saran saya mungkin dalam penambahan penilaian kerugian ini dilakukan juga oleh bukti akuntansi dan audit independen untuk menghindari hal-hal yang
sekiranya sepihak oleh bank yang nantinya akan merugikan nasabah. Kemudian dalam pasal 5 ayat 2, apabila nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari keuntungan yang menjadi hak bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akad ini. Jadi di sini ada klausul bahwa tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari keuntungan yang menjadi hak bank. Dan takutnya ini dapat bertentangan kepada syariah. Jadi menurut saya ditambahkan ketentuan bahwa keuntungan bank harus didasarkan pada realisasi usaha yang telah terjadi, bukan hanya estimasi. Kemudian dari pasal 6 ayat 6 sampai 7, di sini dijelaskan bahwa dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam akad ini, maka bank membebankan dan nasabah setuju membayar takzir atas keterlambatan tersebut sebesar biaya real keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi nasabah. Takzir atas keterlambatan disebutkan sebagai biaya real, namun perlu dipastikan tidak menjadi keuntungan bank. Jadi ditambahkan mekanisme penyaluran takzir ini untuk dana sosial atau operasional yang real. Jadi bukan hanya sekedar keuntungan bank saja. Kemudian di pasal 7, nasabah tidak boleh melakukan hal-hal menjual saham-sahamnya kepada pihak ketiga, menyewakan seluruh sebagian harta kekayaan nasabah kepada pihak lain, mengubah anggaran dasar perusahaan atau mengubah susunan pengurus atau perubahan pendiri perseroan, melakukan merger, konsolidasi, akuisisi atau restrukturisasi. Menurut saya untuk mengubah susunan pengurus itu tapi ini komisaris ya. Menurut saya cukup sih. Karena jika dilakukan susunan pengurus komisaris nanti akan berbeda dari perjanjian awal. Masuk kepada pasal 8 dan 9, yaitu cedera janji sudah diatur dengan cukup detail, termasuk ada hak bank menagih dan menghentikan fasilitas. Mungkin untuk tambahan nantinya yaitu apabila bank itu melakukan one prestasi atau pemutusan sepihak yang dapat merugikan nasabah agar menjaga keadilan daripada nasabah itu. Mungkin dimasukkan di pasal 9. Surat peringatan atau informasi. Kemudian untuk force major, peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, keterlambatan atas kelalaian sudah dijelaskan. Setiap timbul akibat akan diselesaikan oleh nasabah secara musyawarah. Mungkin di sini sudah cukup. Bunyi ya. Kemudian masuk kepada pasal 12. Pasal 12 nasabah menyatakan mengakui dan menjamin dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya bahwa sepenuhnya untuk menandatangani akad ini dan semua surat dokumen diadakannya akad ini. Mungkin ini sudah cukup. Masuk kepada pasal 12 dalam berakhirnya perjanjian menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, maka bank berhak sewaktu-waktu untuk mengakhiri atau menghentikan perjanjian ini terkait pemasukan fasilitas sebelum berakhirnya jangka waktu, yakni dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan.
Mungkin ini bisa ditambahkan dalam berakhirnya perjanjian apabila bank melanggar ini dari pasal ini, maka nasabah mempunyai hak untuk meminta ganti rugi bila pemutusan itu merugikan usaha, kecuali dalam force majeure yang dijelaskan di pasal 10. Masuk kepada pasal 13, pilihan hukum dan penyelesaian sengketa. Ini menurut saya sudah sah karena sengketa timbul dari akad ini akan diselesaikan melalui pengadilan agama atau LAPSDK. Mungkin ditambahkan apabila diselesaikan melalui pengadilan agama yang disepakati oleh para pihak. Di sini belum dijelaskan pengadilan agama mana. Atau pengawasan, faksimili, surat menyerah dianggap telah diterima berdasarkan bukti pengiriman pos. Pemberitahuan ini dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurier yang ditujukan ke alamat tersebut. Menurut saya sudah cukup. Kemudian di pasal penutup, surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh bank dan nasabah di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 yang masing-masing berlaku sebagai adanya aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. Kemudian ada 2 tanda tangan di sini, ada dari pihak bank, kemudian dari pihak nasabah. Dan menurut saya untuk nantinya tambahannya adalah dalam melakukan tanda tangan itu diperlukan saksi untuk mempertegas saat ketika bank ataupun nasabah itu melakukan manifestasi. Jadi untuk saksi ini memperkuat nanti dalam pembuktian dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya dalam analisis kontrak mudharabah. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya dari kelompok 5, Naila Safina Yusuf akan melakukan analisis mengenai kontrak pembiayaan mudharabah. Pertama yang akan dilakukan adalah mengenai analisis formil. Nah, pertama-tama untuk kepala kontrak yang terdiri atas judul dan juga opening itu sudah tertera di sini, yakni kepala judulnya adalah akad pembiayaan mudharabah dan openingnya ada pada di sini. Akad pembiayaan mudharabah ini selanjutnya disebut sebagai akad dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 11 bulan April tahun 2025 oleh dan antara. Jadi untuk opening ini sudah disebutkan pihak-pihak yang akan menandatangani dan juga tanggalnya. Berarti ini kepala kontrak sudah benar. Kemudian untuk komparisi, yakni identitas dan juga kedudukan para pihak yang ingin berkontrak, yang terdiri atas PT Bank XYZ Syariah yang diwakili oleh Amir Kusanov dan juga Arteria Doni. Nah, ini untuk pihaknya, identitasnya ada di sini, nama, kemudian alamat, dan juga nomor. Ini adalah Amir Kusanov atau PT Bank XYZ Syariah yang diwakili oleh Amir Kusanov dengan surat kuasa. Ini juga sudah benar. Selain nama, ada pula kedudukannya. Kedudukannya di sini sebagai wakil dan Arteria sebagai diri sendiri. Nah, sebagai tambahan, ini disebut sebagai pihak bank dan juga disebut sebagai pihak nasabah. Ini bisa juga ditambahkan sebagai pihak 1 ataupun pihak 2. Namun seperti ini juga sudah benar. Dan bersama-sama disebut sebagai para pihak. Ini sudah sesuai ya. Kemudian di sini ada kesalahan. Ada yang perlu diperbaiki sebab surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2025. Sementara akad ini baru dibuat pada tanggal 11 bulan April. Jadi ini kan harusnya akadnya harusnya surat kuasanya dilakukan terlebih dahulu dibanding akadnya. Jadi ini juga merupakan kesalahan yang harus direvisi. Selanjutnya premis, yakni pokok atau latar belakang masalahnya. Di sini juga sudah disebutkan premisnya 1 dan 2. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Ini juga sudah disebut, berarti sudah benar. Dan maksud dari para pihak juga sudah ada, yakni
dia sudah mengajukan permohonan fasilitas untuk mudorobah, dan bank memberikan pembiayaan mudorobah. Setelah premis, ada definisi. Definisi di kontrak ini tercantum dalam pasal 1 yang terdiri atas 19 definisi. Next. Selanjutnya masuk kepada isi kontrak, yakni pasal 2 sampai pasal 16, pasal 17 yang ada dalam kontrak ini. Isi kontrak ini ada dan terdiri atas beberapa pasal. Sebenarnya tidak ada aturan baku dalam penulisan pasal ini, namun dalam kontrak itu harus ada yang namanya hak dan kewajiban. Nah, dalam pasal-pasal di sini tidak ada pasal khusus mengenai hak dan kewajiban. Jadi alangkah lebih baiknya jika mencantumkan pasal mengenai hak dan kewajiban. Adapun pasal 2 ini sudah lengkap, pasal 3 juga sudah, kemudian pasal 4 juga sudah menjelaskan pembagian hasil usaha, pasal 5 pembayaran kembali, pasal 6 biaya potongan dan pajak-pajak, pasal 7 larangan bagi nasabah, pasal 8 cedera janji, pasal 9 akibat cedera janji, dan pasal 10 force major. Di sini ada kesalahan yang harus direvisi, yakni berdasarkan analisis, pasal 10 ayat 1 ini dia menjelaskan definisi dari force major, yang disebutkan bahwa force major yaitu peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam dan lain-lain yang di luar kekuasaan nasabah dan bank. Pasal 10 ayat 1 ini dia tidak benar dan harusnya masuk ke dalam pasal 1 definisi, karena ini merupakan bagian dari definisi. Selanjutnya, pasal 11 mengenai pernyataan dan jaminan nasabah sudah benar. Ya, di sini juga terdapat kesalahan, di mana dari pasal 14 langsung kepada pasal 16, adendum. Berarti di sini pasal 16 juga ada dua. Pasal 16 pertama yaitu tentang adendum, dan pasal 16 kedua tentang penutup. Ini merupakan typo yang salah. Jadi harusnya setelah pasal 14 itu pasal 15 adendum. Kemudian pasal 16 dan pasal 17 penutup. Kemudian, nah, pasal 12. Pasal 12 ayat 2. Ini juga terdapat kesalahan formil, di mana dalam ayat 2 dijelaskan bahwa apabila setelah pengakhiran penghentian perjanjian ini sesuai dalam pasal 20 ayat 1, terdapat kewajiban nasabah yang belum dibayar oleh pihak bank, maka nasabah wajib melunasi kewajiban tersebut. Terdapat kesalahan formil di sini sebab pasal 12 ayat 2 ini merujuk kepada pasal 20, di mana dalam kontrak ini hanya memiliki 17 pasal. Jadi tidak ada pasal 20. Ini jadi menyesatkan ya dan harus direvisi. Selain itu ada juga secara keseluruhan di dalam kontrak ini terdapat beberapa typo dan tanda baca yang kurang tepat. Contohnya pada bagian premis, yakni pokok masalah. Nah, dalam premis ini. Nah, dalam premis ini tanda bacanya kurang tepat, yakni pasal 1 diakhiri oleh tanda titik, pasal 2 ayat 2 diakhiri dengan tanda titik koma, dan juga yang ketiga diakhiri dengan titik kembali. Harusnya konsisten, misalkan titik koma, ini juga titik koma, ini pun titik koma, dan ini titik koma atau titik, ini tanda titik 2. Sekian analisis formilnya. Sekarang lanjut kepada analisis material, yakni analisis yang berkaitan dengan isi dari kontrak. Dimulai dari pasal 1, yakni definisi. Di sini pasal 2 dan pasal 8 menjelaskan mengenai jaminan atau agunan, di mana pasal 2 menjelaskan dokumen agunan adalah bla 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 bla, dan 8 jaminan adalah bla 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 bla. Keterangan di sini memiliki kekurangan material, di mana sesuai dalam Fatwa nomor 7 tahun 2000 bahwa mudorobah itu diperbolehkan menggunakan jaminan. Namun jaminan itu hanya dapat digunakan atau dicairkan oleh mudorib apabila dicairkan atau digunakan oleh sahibul mal apabila mudorib itu melakukan cedera janji atau wan prestasi. Nah, maka seharusnya di ayat 2 dan ayat 8 ini ditambahkan keterangan jaminan dan juga agunan dapat digunakan oleh sahibul mal jika terjadi kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh mudorib atau nasabah. Kemudian di ayat 6 ada definisi cedera janji, di mana definisi ini seharusnya memuat sudut pandang dari bank juga. Sudut pandang dari nasabah juga, mohon maaf. Kemudian pasal 2. Pasal 2 ini sebenarnya sudah lengkap, di mana menjelaskan mengenai pembiayaan dan jangka waktu akad. Pembiayaan dan jangka waktu akad. Pembiayaan akan dilakukan sebesar 80 juta dan akan berlangsung selama 12 bulan. Di sini sebenarnya sudah tepat, tapi karena ini adalah akad mudorobah, maka seharusnya ditambahkan
akan dipergunakan untuk tujuan usaha yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya adalah pasal 3 mengenai syarat realisasi pembayaran. Nah, di sini ayat 1, A dan B itu kurang tepat karena permintaan dokumen agunan itu sebenarnya diperbolehkan sebagai jaminan. Tapi hanya jika mudorib atau nasabah itu melakukan kontrasasi atau terjadi kerugian karena kelalaian dari nasabah. Maka dari itu harusnya ditambahkan keterangan agunan berlaku atau dicairkan apabila terjadi kerugian atas kelalaian nasabah atau terjadi kontrasasi. Bukan sebagai syarat mutlak dari bank agar mudorobah itu terjadi, agar pembiayaan mudorobah itu terjadi. Selanjutnya di pasal 4 mengenai pembagian hasil usaha. Nah, pembagian hasil usaha menurut Fatwa DSN nomor 7 tahun 2000, pembagian usaha dalam mudorobah itu berbentuk prosentase dan bukan nominal. Sementara di pasal 4 ayat 1 ini dijelaskan bahwa masing-masing pihak adalah 50% dan 50%. Dan untuk bank adalah 30 juta. Ini merupakan kesalahan dan seharusnya dihapus saja karena sudah ada persentase di sini, 50 untuk nasabah dan 50 untuk bank. Kemudian untuk ayat 2, pelaksanaannya itu akan dilakukan pada setiap periode dan setiap tanggal. Seharusnya diperjelas kapan periode atau tanggal itu. Karena kan pada saat tahap perundingan atau prakontrak harusnya sudah ada negosiasi antara nasabah dengan bank. Dan harusnya pada isi kontraknya harus memuat keinginan yang telah dinegosiasikan yang akan dituang pada kontrak tersebut. Lanjut kepada pasal 5. Di sini di ayat 1 dijelaskan bahwa nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok. Yang di sini maksudnya adalah modal yang diberikan oleh bank. Nah, ini tidak sesuai karena menurut Fatwa DSN nomor 105 tahun 2016 menyebutkan bahwa pengelola atau mudorib itu tidak wajib mengembalikan seluruh modal usaha secara penuh kecuali terjadi kerugian karena kelalaiannya, karena ta'addi, tafrid atau mukhalafatul asyurut. Dan sebenarnya pengembalian ini tidak pasti karena kan tergantung dari keuntungan hasil usaha dari mudorib. Maka harusnya adalah tambahkan ketentuan bahwa pengembalian ini berlaku apabila terjadi kerugian atas kelalaian nasabah atau sesuai kesepakatan. Selanjutnya di pasal 6, yakni mengenai biaya potongan dan pajak-pajak. Di sini di ayat 6, diatur mengenai takzir. Takzir ini adalah denda. Di ayat 6 ini dijelaskan bahwa nasabah terlambat membayar, maka akan dikenakan takzir atas keterlambatan tersebut sebesar biaya real. Nah, ini merupakan hal yang tidak tepat karena takzir atau denda itu harusnya berbentuk nominal dan bukan cost real atau biaya real kerugian yang dialami. Maka seharusnya diganti dari biaya real ini menjadi nominal. Adapun di ayat 7 dijelaskan bahwa takzir atas keterlambatan akan diperuntukkan untuk mengganti biaya yang timbul. Ini kan berarti mengganti kerugian ya. Ini juga tidak tepat karena dana takzir itu tidak boleh digunakan untuk dana operasional atau masuk ke dalam keuntungan dari bank. Jadi seharusnya dana takzir ini digunakan untuk dana sosial, diperuntukkan untuk dana sosial. Lanjut kepada pasal 7. Pasal 7 ini sudah sesuai karena menjelaskan batasan-batasan bagi nasabah dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh nasabah selama terjadi akad tersebut. Lanjut kepada pasal 8. Ini sama seperti pasal yang tadi setelah disebutkan bahwa cedera janji ini hanya menjelaskan dari sudut pandang bank saja. Seharusnya kan seimbang, di mana cedera janji dapat dilakukan oleh pihak nasabah dan juga pihak bank. Lanjut kepada pasal 9 akibat cedera janji. Pasal 9 ini sudah sesuai karena telah diatur mengenai cedera janji ini di mana bank akan melakukan somasi terlebih dahulu sebelum memberikan konsekuensi atau memperkarakan. Lanjut kepada force majeure. Di sini sudah tepat karena force majeure ini telah mengatur mengenai pemberitahuan kepada pihak lain. Jika terjadi force majeure, pihak lain harus memberitahukan kepada pihak satu harus memberitahukan kepada pihak dua. Dan ada jangka waktunya. Ini sudah tepat. Selanjutnya adalah pasal 11, yakni mengenai pernyataan dan jaminan nasabah. Di sini pada ayat 7 terjadi kesalahan material, di mana di sini disebutkan bahwa nasabah dengan kesadaran sendiri bersedia mengembalikan modal kepada bank seluruhnya.
Nah, berdasarkan fatwa DSN nomor 105 tahun 2016, hal ini merupakan tidak tepat karena pengelola hanya eh, pengelola tidak wajib untuk mengembalikan modal usaha secara penuh kepada sohibul mal kecuali terjadi kerugian atas kelalaiannya. Jadi nasabah ini sebenarnya tidak wajib mengembalikan seluruh modal. Dan juga kan hasil usahanya, keuntungannya belum tentu dapat menutup seluruh modal yang diberikan oleh bank. Jadi seharusnya adalah nomor 7 ini dihapus saja. Lanjut kepada pasal 12. Pasal 12 ayat 1 ini menjelaskan bahwa bank berhak sewaktu-waktu mengakhiri atau menghentikan perjanjian jika eh, jika ada perubahan peraturan, perubahan gejolak moneter, dan sebab lain di mana mengganggu kondisi keuangan dari bank. Pemutusan perjanjian atau penghentian perjanjian secara sepihak ini kurang tepat karena ini menjadi tidak adil bagi nasabah. Sebenarnya uh, jika terdapat perubahan regulasi dari pemerintah, ini dapat masuk ke dalam force majeure yang tidak bisa diantisipasi oleh bank. Dan itu pun bank harus memberitahukan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu yang telah disebutkan tadi. Selain dari perubahan regulasi ini, bank tidak boleh secara sepihak menghentikan perjanjiannya karena menjadi tidak adil untuk nasabah. Dan salah satu prinsip mudorobah adalah kepercayaan atau amanah, di mana sohibul mal atau bank ini dapat mengakhiri perjanjian apabila mudorib ini tidak dapat dipercaya lagi, atau bank ini tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap nasabah. Maka revisi harus diganti, ayat 1 ini harus diganti dengan bank ini dapat mengakhiri perjanjian, bank mengakhiri perjanjian mudorobah jika terjadi force majeure berdasarkan kesepakatan, atau bank tidak lagi memiliki kepercayaan kepada nasabah karena kelalaiannya. Pasal 13 mengenai pilihan hukum dan penyelesaian sengketa. Bila mana musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dalam ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan agama atau LAPS SJK. Ini juga kurang tepat karena dalam kontrak itu memiliki ketentuan choice of forum, di mana seharusnya tidak memiliki 2 forum seperti ini. Maka yang harus direvisi adalah bila mana musyawarah tidak dapat menghasilkan kata sepakat, maka semua sengketa ini harus diselesaikan melalui satu forum, misalkan hanya memilih pengadilan agama atau memilih LAPS SJK saja. Tidak dapat keduanya. Lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan, di mana surat menyurat ini sudah lengkap. Surat menyurat ini adalah untuk memberitahukan hal-hal yang harus diberitahu oleh satu pihak pada pihak lain, guna untuk pengawasan. Ini sudah tepat. Selanjutnya untuk pasal 16 mengenai adendum. Ini juga sudah tepat karena diperbolehkannya tambahan dari kontrak di antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan mereka. Kemudian pasal 17 juga sudah tetap. Ini bersifat formalitas, jadi kalau ada lampiran-lampiran itu dapat dicantumkan. Di pasal 16, penutup. Pasal 16 kedua, yang salah tadi. Nah, ini sebenarnya sudah tepat, di mana surat akad ini ditandatangani oleh bank dan nasabah di atas kertas yang bermaterai cukup dalam dibuat rangkap 2. Ini sudah tepat. Namun bisa ditambahkan keterangan bahwa surat akad yang bermaterai dan ditandatangani oleh pihak nasabah itu diberikan kepada pihak bank, dan surat akad yang ditandatangani dan materai oleh bank itu diberikan kepada pihak nasabah. Jadi disilang. Dapat dicantumkan atau ditambahkan keterangan seperti itu agar tidak membingungkan. Dan terakhir, agar lebih lengkap, tambahkan ayat ketentuan lagi, di mana setiap pasal telah dibaca, dimengerti, dipahami, dan disetujui para pihak. Sekian analisis formil dan material dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Belvanda Rianda Putri dari kelompok 5 akan menganalisis terkait kontrak akad musyarakah. Yang pertama dari analisis segi formil. Nah, dalam akad ini sudah memuat beberapa struktur. Di antaranya ada kepala kontrak, komparisi, kemudian ada juga premis, definisi, isi kontrak, dan juga penutup kontrak. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari kepala kontrak sendiri itu sudah mencantumkan terkait judul akad. Kemudian sudah memuat terkait salam pembuka yakni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada juga adanya waktu pembuatan kontrak yakni pada hari Kamis tanggal 11 bulan April tahun 2025. Nah,
Angka baiknya juga harus tetap memastikan terkait konsistensi dalam memilih ukuran huruf supaya memang lebih terlihat lebih rapi dan juga lebih profesional gitu ya. Lalu selanjutnya ada struktur komparisi. Nah, dalam struktur komparisi ini, identitas dari para pihak pun juga sudah lengkap, termasuk adanya legal standing dan juga dasar kewenangan. Selain itu juga memang harus tetap memastikan terkait nomor dokumen pendukung ya, seperti adanya surat kuasa, akta, harus dipastikan bahwasanya itu memang valid pada saat pembuatan kontraknya. Nah, identitas para pihaknya di sini juga sudah jelas ya, bahwasanya PT Bank XYZ Syariah ini berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, ini akan selanjutnya disebut sebagai bank. Nah, selanjutnya ada juga si Wu Wiki yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari nomor 88 Menteng Jakarta Pusat. Ini selanjutnya akan disebut sebagai nasabah. Nah, bank dan nasabah ini selanjutnya akan bersama-sama disebut para pihak gitu. Lalu selanjutnya premisnya. Nah, premis ini juga sudah memuat terkait dasar kesepakatan, lalu juga sudah memuat adanya tujuan, dan juga adanya landasan syariah. Selain itu juga bisa mencantumkan terkait rujukan fatwa DSN MUI supaya memang lebih kuat terkait legitimasi dari syariahnya gitu. Nah, di sini bagian premis itu menjelaskan terkait yang pertama ada bahwa para pihak akan melakukan transaksi pembiayaan musyarakah menurut ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada bank itu bersedia bekerja sama dalam bentuk usaha patungan dengan nasabah untuk membiayai usaha tertentu yang halal dan produktif. Yang ketiga ada bahwa pendapatan atau keuntungan dari usaha kerjasama patungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, di bagian premis ini juga ada penjelasan terkait para pihak itu telah saling ridho, setuju, dan beritikat baik memuat pernyataan serta menetapkan akad ini. Lalu, selanjutnya ada bagian atau struktur definisi. Nah, dalam bagian definisi ini tuh dari pasal 1 sendiri sudah memuat terkait 13 definisi yang jelas. Tapi juga harus tetap memperhatikan terkait kesalahan ya dalam penulisan kata-kata gitu. Lalu selanjutnya ada bagian isi kontrak. Dan isi kontrak ini termuat dari pasal 2 sampai pasal terakhir. Pasal 20 ya, pasal 24 yang memang sudah mencakup atau sudah memuat terkait seluruh unsur, yakni meliputi adanya hak dan kewajiban, kemudian ada modal, kerusuhan prestasi, lalu juga penyelesaian sengketa, dan juga tetap harus diperhatikan ataupun memperjelas di beberapa pasal ya. Contohnya dalam pasal 6 sendiri, itu harus mencantumkan terkait biaya administrasi, yang memang mana biaya administrasi tersebut itu memang harus disepakati di luar bagi hasil. Serta juga pada pasal 9 terkait denda, yang mana denda itu harus sama dengan kerugian real supaya memang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang terakhir ada penutup kontrak. Nah, penutup kontrak ini terdapat pada pasal 24, di mana penutup kontrak tersebut sudah lengkap ya, sudah dilengkapi dengan materai, terus terdapat dua rangkap yang memang mana masing-masing pihak ini harus membawa gitu. Nah juga sudah lengkap dengan tanda tangan, bagian tanda tangan untuk kedua belah pihak, serta juga tetap harus memastikan bahwasanya lokasi tanda tangan itu tuh harus jelas gitu. Memang bukan hanya sekedar menulis kotanya saja, tapi memang harus misalkan bisa mencantumkan terkait alamat jika memang ingin lebih formal. Lalu selanjutnya dari analisis segi material. Nah, adapun segi material itu bisa dilihat dari struktur, yakni yang pertama dari pasal 1 yang memuat definisi. Nah, di dalam definisi ini sudah memuat 13 definisi penting, seperti ada pengertian akad, kemudian ada pengertian
kerugian usaha juga, terus kemudian ada pengertian keuntungan, terus kemudian ada pengertian keuntungan usaha, kemudian juga terkait pengertian musyarakah. Lalu di sini juga nisbah juga nisbah bagi hasil juga dijelaskan terkait definisinya. Terus juga tetap harus memperhatikan terkait penulisan dari beberapa kata supaya memang menghindari adanya salah penulisan. Nah, seperti contohnya dalam penulisan kata takzir. Nah, kata takzir ini kan merupakan bahasa Arab ya, yang mana memang penulisan bahasa asing itu memang harus ditulis dalam tulisan miring atau italik. Lalu juga ada penulisan overhead. Overhead ini kan juga bahasa Inggris ya, jadi memang harus ditulis dengan tulisan miring. Terus juga syirkah. Syirkah juga sama, harus ditulis dengan tulisan miring. Lalu selanjutnya pada pasal 2 terkait hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha. Nah, di sini hak dan kewajiban antara bank dan juga nasabah memang sudah jelas gitu. Sama-sama musyarik, yang mana dia menanggung resiko sesuai modal serta keuntungan dibagi nisbah, yang mana memang hal tersebut tuh sudah sesuai dengan prinsip dari musyarakah itu sendiri. Kemudian bisa menambahkan klausul tentang mekanisme keputusan musyawarah jika memang terjadi perbedaan pendapat supaya memang mencegah adanya terjadinya sengketa. Nah, perlu diperhatikan juga ya bahwasanya penulisan bank dan juga nasabah ini memang harus ditulis dengan huruf kapital, yang mana di bagian awal tadi memang terdapat salah penulisan gitu. Lalu selanjutnya ada pasal ketiga. Nah, di pasal ketiga ini yang memuat terkait modal dan penggunaan. Yang mana modal bank sebesar 30% dan nasabah sebesar 70% ini memang sudah jelas ya, penggunaan modalnya juga bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu bisa juga ditambahkan terkait metode pencairan dana tersebut, baik melalui transfer ataupun tunai ataupun giro, supaya memang lebih pasti dan juga mengurangi adanya penafsiran ganda terkait penggunaan modal tersebut atau penyalurannya, pencairan dananya. Nah, selain itu juga perlu memperhatikan terkait penulisan beberapa kata ya. Jadi kayak tulisan bank ini, terus kemudian tulisan nasabah, yang mana memang harus ditulis dengan tulisan kapital, huruf kapital. Terus selanjutnya ada pada pasal 4 yang membahas terkait jangka waktu pembiayaan. Nah, pembiayaan 10 bulan ini sejak akad ditandatangani dengan tanggal akhir itu memang sudah baik ya, dan juga sudah dijelaskan secara jelas itu. Selain itu juga bisa ditambahkan terkait kalimat yang membahas terkait opsi perpanjangan jika memang diperlukan, supaya memang lebih fleksibel gitu di kemudian hari. Lalu selanjutnya, pasal 5 membahas terkait syarat-syarat pencairan, yang mana syarat pencairan ini tuh sudah lengkap dan rinci, yang memang dia berisi terkait dokumen, terus membahas terkait permohonan, dan juga agunan. Nah, selanjutnya pada selanjutnya pada poin 2 ini, sebaiknya memang lebih memperhalus terkait penggunaan kalimatnya, supaya memang tidak membingungkan para pihak itu. Yang mana kalimat tersebut terdapat pada selambat-lambatnya 20 hari kerja bank sebelum saat pencairan dilakukan. Selain itu juga ditemukan beberapa koreksi terkait penulisan kata, yakni adanya kata-kata izin. Izin harusnya izin. Lalu selanjutnya pada pasal 6 terkait kesepakatan nisab bagi hasil, yang mana terdapat masalah terkait pembagian antara 65% dari keuntungan untuk nasabah, 30% dari keuntungan bank, dan 5% dari keuntungan administrasi. Yang mana seharusnya 5% administrasi ini tidak boleh diambil dari keuntungan, karena memang biaya administrasi itu memang harus fix di awal akad, dan bukan diambilkan dari profit dari sharing gitu. Selanjutnya, pasal 7 terkait penunjukan dan kewajiban nasabah sebagai pengelola. Nah, nasabah sah itu sebagai mudhorib dengan hak-hak yang terbatas atas aset syirkah, yang mana hal tersebut itu memang harus
ada izin nih dari bank untuk melakukan tindakan strategis. Selain itu juga tetap harus memperhatikan ya terkait penulisan, supaya memang menghindari adanya salah penulisan. Seperti ini, tulisan syirkah dan musyarik ini yang memang dia merupakan kata dalam bahasa Arab memang harus ditulis dengan tulisan italik atau tulisan miring. Juga ada ini Rasul Almal, juga harus ditulis dengan tulisan miring. Lalu selanjutnya pada pasal 8 terkait pembayaran kembali. Nah, nasabah ini tuh wajib untuk mengembalikan modal bank, termasuk adanya klausul terkait pelunasan dipercepat. Selain itu juga perlu dijelaskan lebih rinci terkait makna dari menghapus porsi bagi hasil, supaya memang tidak adanya multitafsir yang akan timbul di kemudian hari. Lalu, pada pasal 9 terkait biaya administrasi dan denda, yang mana biaya administrasi ini sudah jelas ya. Sementara denda 10% itu jika memang si nasabah ini tuh memang sengaja lalai gitu. Nah, padahal denda sendiri dalam syariah atau yang sering dikenal dengan takwid itu memang hanya boleh setara dengan kerugian real, tidak boleh bersifat profit oriented, yang mana hal tersebut juga perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan dari DSN MUI. Lalu pada pasal 10 terkait pajak-pajak, nah pajak-pajak ini tuh memang sudah sesuai ya ditanggung oleh masing-masing sesuai kesepakatan dan memang sudah benar. Jadi tidak perlu adanya perbaikan dalam pasal ini. Lalu selanjutnya pasal 11 terkait agunan. Nah, agunan ini tuh memang bersifat wajib ya bagi nasabah. Jadi nasabah memang wajib untuk menyerahkan agunan supaya bisa dimintai tambahan jika memang nilainya turun gitu. Mana dengan sesuai prinsip syariah sendiri memang agunan dalam musyarakah ini tuh memang hanya untuk mengamankan supaya tidak terjadi beban prestasi. Bukan mengcover ataupun bukan berlaku untuk resiko kerugian usahanya gitu. Selanjutnya pasal 12 yang membahas terkait asuransi. Nah, biaya asuransi ini tuh memang harus ditanggung bersama ya menggunakan adanya pihak ketiga yakni perusahaan asuransi syariah yang memang itu tuh memang sudah jelas gitu. Nah, mungkin cukup diperjelas lagi terkait batasan apa saja gitu yang memang bisa diasuransikan memang supaya lebih transparan ya. Mana saja yang memang termasuk dalam resiko yang ditanggung asuransi tersebut gitu. Selain itu juga perlu diperhatikan terkait penulisan terkait bahasa asing. Seperti di sini ada terkait bankers clause yang memang seharusnya ditulis dengan tulisan miring atau italic. Dan menurut saya juga kedudukan nasabah sebagai penjamin ini tidak perlu ya, karena memang di awal saja memang pihak pertama itu hanya sebagai, pihak kedua itu hanya sebagai nasabah. Jadi tidak perlu dicantumkan terkait penjamin ini. Selanjutnya ada pasal 13 ya, pasal 13 terkait pernyataan dan jaminan nasabah. Nah, pernyataan nasabah di sini tuh cukup rinci ya terkait adanya mencakup laporan keuangan, terus kemudian menjelaskan terkait izin juga, dan memang data usaha. Selain itu juga tetap perlu untuk memperhatikan penulisan ya, supaya tidak ditemukan salah penulisan gitu. Lalu pasal 14 terkait pembatasan tindakan nasabah. Nah, nasabah di sini tuh tidak boleh untuk menjaminkan, menjual aset, atau meminjam dari pihak ketiga tanpa izin dari bank itu sendiri, yang mana hal tersebut memang sudah sesuai gitu. Jadi memang hal tersebut dilakukan supaya menghindari adanya eh, kejadian yang memang tidak diinginkan gitu. Lalu pada pasal 15 terkait kuasa nasabah. Nah, kuasa nasabah di sini tuh bersifat tidak berakhir sampai memang kewajiban lunas. Yakni bank sendiri memang harus melakukan pendampingan ya terhadap nasabah supaya memang itu termasuk dalam hak substitusi yang mana memang hal tersebut itu sudah sah secara hukum sehingga memang tidak perlu dilakukan perubahan dalam pasal ini. Terus pasal 16. Nah, pasal 16 ini terkait peristiwa cedera janji yang mana memuat terkait peristiwa lawan prestasi, kemudian adanya blacklist dari BI, pilot dan memang hal-hal yang lain ya.
yang memang dinilai sudah komprehensif. Selain itu juga konsistensi penggunaan kalimat atau kata agunan dan cimenyan ini memang harus diperhalus supaya memang tidak menimbulkan ambiguitas. Selain itu juga penulisan kata-kata asing memang harus ditulis dengan tulisan miring ya, seperti di sini ada conservatoire beslag atau mungkin executorial beslag, kemudian ada kalimat backlist, lalu ada surveillance van Betendik itu memang harus ditulis dengan tulisan miring. Lalu pasal 17 terkait akibat cedera janji. Nah, cedera janji ini tuh memang mengatur hak bank memang ketika memang terjadi wan prestasi ya. Termasuk bank ini boleh melakukan penjualan kepada agunannya serta melakukan pemutusan akad yang memang sudah sesuai dengan ketentuan di KUH Perdata pasal 1266 dan juga 1267 serta sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, karena menegaskan mediasi dan somasi ini juga perlu ya sebelum adanya dilakukan eksekusi gitu terhadap agunan tersebut. Selain itu juga perlu ditambahkan atau menyebutkan terkait rujukan fatwa supaya memang lebih rinci gitu penjelasannya. Lalu pada pasal 18 terkait force major, yang mana force major ini tuh memuat definisi terkait bencana, kemudian kerusuhan, kebijakan pemerintah, epidemi, yang memang harus memuat alasan-alasan yang memang sudah memadai. Selain itu juga perlu diperhatikan terkait penulisan ya, penulisan sekali lagi penulisan eh, kata-kata asing gitu. Seperti di sini sendiri force major tulisannya sebenarnya bukan gini ya, force major bukan major tapi lebih ke major. Jadi kayak MAJEURE. Dan memang harus ditulis dengan tulisan miring. Selain itu juga perlu untuk memastikan terkait mekanisme pembuktian dari force major secara ringkas dan memang tidak memberatkan nasabah. Lalu, pasal 19 terkait pengawasan. Nah, bank sendiri ini memang berhak memeriksa pembukuan nasabah ya, termasuk memang ketika akan melakukan tindakan pengamanan. Yang mana memang hal tersebut itu sudah sesuai dengan aturan. Selain itu juga perlu untuk mencantumkan ketentuan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah eh, supaya tidak menimbulkan perspeksi yang negatif gitu. Lalu selanjutnya pada pasal 20 terkait penyelesaian perselisihan. Nah, disebutkan bahwasanya memang musyawarah itu akan menjadi jalur pertama gitu untuk menyelesaikan perselisihan tadi. Kalau jika memang tidak bisa, baru dilanjutkan ke arbitrase melalui arbitrase yakni melalui Musyawarah gitu. Lalu yang terakhir bahwa nanti yang terakhir akan melalui pengadilan agama ya sebagai jalur litigasi gitu. Nah, juga perlu diperhatikan terkait penulisan ya, penulisan beberapa kalimat yang menurut saya ini seperti Badan Arbitrase Syariah yaitu Basyarnas, alangkah lebih baiknya lebih efektif ketika memang penulisan dari Basyarnas ini diberi tanda kurung. Jadi Badan Arbitrase Syariah dalam kurung Basyarnas gitu. Lalu selanjutnya pada pasal 21 terkait surat menyurat. Nah, dalam pasal ini alamat surat menyurat, kemudian metode pengiriman juga termasuk pos tercatat, serta kurirnya juga memang sudah lengkap ya. Jadi memang harus selalu memastikan jika memang terjadi perubahan alamat, itu tuh benar-benar harus adanya mekanisme pembaruan supaya memang tidak menimbulkan adanya potensi wan prestasi di kemudian hari. Kemudian juga adanya ini salah penulisan atau kurang efektif ya terkait ini pemberitahuan kata ini. Sebaiknya lebih alangkah baiknya ditulisnya pemberitahuan saja. Terus juga kata ini di bawah itu memang harusnya dipisah jadi di bawah supaya itu karena menunjukkan ke tempat ya, tempat. Selanjutnya ada akad. Selanjutnya ada pasal 22 terkait adendum. Nah, adendum ini tuh memuat aturan perubahan isi akad yang mana memang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Yang mana memang adendum ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan akad.
Selain itu juga dalam adendum ini bisa ditambah terkait mekanisme pendaftaran di notaris jika memang ini melibatkan terkait perubahan yang signifikan supaya memang punya kekuatan untuk melakukan eksekusi di kemudian hari gitu. Selanjutnya pasal 23 terkait lain-lain yang dia tuh mencakup adanya lampiran yang memang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad. Nah, sebaiknya juga menyebutkan contoh terkait lampiran yang memang paling vital, seperti adanya lampiran dokumen agunan, supaya memang si pembacanya itu lebih paham gitu ketika memahami isi kontrak ini gitu. Terus selanjutnya pasal 24 terkait penutup. Nah, dalam penutup ini juga sudah benar ya terkait penegasan penandatanganan di atas materai, terus harus dibuat dalam 2 rangkap, dan memang masing-masing pihak ini tuh memegang gitu dokumen aslinya. Selain itu juga harus tetap memastikan bahwasanya nomor halaman di dalam dokumen ini tuh harus tertulis ya, supaya memang tidak ada lembar yang bisa diganti. Yang mana memang hal tersebut sesuai dengan best practice dari perbankan. Nah, perlu diperhatikan juga bahwasanya penulisan kata bank dan juga nasabah seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwasanya memang harus ditulis dengan huruf kapital, yakni nasabah dan juga bank. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya di sini ingin menjelaskan mengenai akad kontrak akad pembiayaan Ijaro nomor 022 garis miring Ijaro garis miring XYZ garis miring 9 Romayu garis miring 2025. Selanjutnya saya akan menganalisis kontrak mengenai akad pembiayaan Ijaro. Oke, yang pertama, kalau dari segi formilnya menurut saya akad ini sudah memenuhi syarat sah perjanjian atau syarat formilnya seperti kedudukan para pihak, identitas para pihak, kemudian objek akad yang diperjanjikan itu sudah termasuk semua. Namun dalam materialnya ada beberapa yang saya temukan, saya analisis. Yang pertama yaitu pada kalimat ini, akad pembiayaan murobaha ini, sedangkan dalam judul kontrak itu mengenai akad pembiayaan ijarah. Nah, kalimat ini salah karena seharusnya pada kalimat ini dituliskan bahwa akad pembiayaan ijarah ini, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pada pasal 1 tentang definisi. Nah, itu sudah dijelaskan beberapa poin, sudah diartikan beberapa kata poin. Namun menurut saya ada beberapa hal yang belum dicantumkan dalam definisi ini atau dalam pasal 1 tentang definisi ini belum lengkap untuk menjelaskan beberapa kalimat yang sulit dalam kontrak ini. Seharusnya menurut saya ada beberapa hal yang harus ditambahkan, seperti halnya pengertian atau definisi dari jaminan, dari kata jaminan, agunan, kemudian dari kata cedera janji, kemudian ada dari ta'wid dan ta'dir, itu seharusnya dimasukkan ke dalam pasal 1 tentang definisi ini. Kemudian yang selanjutnya pasal 2, pada poin nomor 2 yang huruf C, di situ dituliskan mengenai margin sebesar Rp200.000. Sedangkan menurut saya pada akad ijarah ini tidak mengenal yang namanya margin atau keuntungan. Nah, biasanya istilah margin atau keuntungan ini berada pada akad jual beli atau akad murobaha. Nah, seharusnya menurut saya pada poin 2 huruf C ini pada pasal 2 tentang pokok akad seharusnya dihilangkan atau dimasukkan kalkulasi ke dalam akad ijazah atau ujroh, itu dengan kesepakatan para pihak terlebih dahulu, seperti itu. Jadi poin 2 huruf C pada pasal 2 itu seharusnya tidak dimasukkan atau dikalkulasikan kepada ujroh yang ujroh atau upah yang biasa ada di dalam kontrak ijaroh, seperti itu. Kalau margin atau keuntungan itu biasanya ada di akad murabahah jual beli. Kemudian yang selanjutnya saya temukan pada pasal lanjut ya, pasal 6. Nah, tentang akibat cedera janji.
pada poin nomor 1 itu ada kalimat ya dari sini, maka bank berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan. Nah, menurut saya dalam hal ini bank seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa adanya hasil putusan pengadilan. Nah, walaupun dalam undang-undang tentang jaminan fidusia itu diberikan berhak kepada debitur untuk mengeksekusi barang jaminan dari kreditur tersebut. Namun pada praktiknya sesuai dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garis miring PUU strip XXI garis miring 2021 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan harus melalui pengadilan atau jika memang tidak melalui pengadilan harus dengan kerelaan dari kreditur untuk menyerahkan untuk menyerahkan barang jaminan tersebut. Namun pada pasal 6.1 ini ditulis tanpa menambahkan keterangan yang sudah saya berikan. Seperti halnya, maka bank berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan. Nah, itu tidak ditambahkan mengenai kerelaan pihak kreditur. Ini dapat merusak hak dari kreditur ini dapat dilanggar oleh debitur atau pihak bank. Jadi nasabah jadi pihak bank menulis pasal ini seakan-akan mereka bisa langsung menindak barang jaminan tanpa harus menunggu putusan pengadilan maupun kesepakatan dari kreditur. Nah, hal ini seharusnya tidak sesuai dengan putusan MK nomor 2 tahun 2021 itu. Kemudian yang selanjutnya itu pada pasal 9 ya, pasal 9 mengenai ta'wid dan ta'dzir. Nah, dalam pasal 9 poin nomor 2 bisa dilihat bersama-sama, kalimatnya ta'wid diperuntukkan untuk dana sosial. Nah, cukup sampai situ. Nah, seharusnya menurut saya pada pada pasal 9.2 ini diperuntukkan untuk dana sosial ini harus dijelaskan secara rinci, secara kompleks, secara lebih jelas lagi bagaimana apa itu dana sosial, kemudian bagaimana menyalurkannya, kemudian disalurkan kepada dana sosial yang seperti apa itu seharusnya dijelaskan dalam kontrak ini. Atau mungkin pengertian dari dana sosial ini seharusnya bila memungkinkan dituliskan dalam pasal 1 tentang definisi, yaitu ditambahkan poinnya, kemudian dijelaskan mengenai apa itu dana sosial, bagaimana cara penyalurannya, ataupun kemana penyaluran dana sosial ini diperuntukkan oleh bank, seperti itu. Kemudian pasal 9 poin 3 juga seperti halnya pada poin kedua, yaitu kalimatnya selain mengenakan ta'wid, bank dapat mengenakan ta'dzir sesuai biaya real. Nah, dalam kontrak kalimat ini hanya sebatas sampai biaya real. Tidak dijelaskan apa itu biaya real, kemudian apa saja yang termasuk biaya real, berapa biaya real tersebut, atau mungkin apa saja yang termasuk biaya real, seperti itu. Jadi harusnya ini dijelaskan lebih dalam lagi, dijelaskan lebih jelas lagi dalam kontrak. Boleh di pasal 9 melanjutkan pada poin ketiga ini pada pasal 9, atau jika memungkinkan ditambahkan pada pasal 1 tentang definisi. Itu ditambahkan poinnya mungkin di bawah pengertian dari tadi dana sosial, kemudian bawahnya pengertian tentang biaya real. Apa itu biaya real? Kemudian apa saja yang termasuk biaya real? Seperti halnya misalkan biaya pengacara, kemudian atau biaya administrasi lainnya itu harus dijelaskan secara rinci. Nah, itu termasuk apa yang dinamakan biaya real, seperti itu. Jadi tidak serta-merta hanya menuliskan kalimat biaya real tanpa menjelaskan sesuatu. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman para pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah. Kemudian hari jika terjadi sengketa atau tidak terjadi wan prestasi atau cedera janji, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pada
pasal 10 tentang hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Pada poin kedua, menurut saya sudah baik, sudah diberikan choice of forum, yaitu pengadilan agama, tapi lebih baiknya mungkin ditulis pengadilan agama daerah mana. Tapi mungkin di sini juga sudah dituliskan dalam klausul para pihak sepakat untuk menentukan domisili hukum secara bersama-sama. Kemudian yang menjadi perhatian saya yaitu pada pasal 10 poin 1. Nah, itu akad ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Nah, dikarenakan kontrak ini atau akad pembiayaan ini menggunakan akad syariah atau akad ijaro multijaya yang telah ada di poin 1 tentang definisi, maka seharusnya dalam pasal 10.1 ini ditambahkan bukan hanya hukum negara Republik Indonesia saja. Harusnya ditambahkan dengan kalimat berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan fatwa DSN MUI, dikarenakan kontrak ini menggunakan akad syariah. Jadi akad ini lebih jelas karena pasal 10.1 akan berbunyi seperti ini. Akad ini dibuat dan ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia atau hukum nasional dan fatwa DSN MUI, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur langsung tentang ijarah itu sendiri. Seperti itu. Jadi seharusnya pada pasal 10.1 ini bukan hanya hukum nasional atau hukum negara Republik Indonesia, tapi seharusnya ditambahkan dalam pasal 10.1 ini dan fatwa DSN MUI. Jadi seperti itu beberapa analisis yang saya temukan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya perihal kontrak akad pembiayaan murabahah. Langsung saja, tidak membuang waktu, untuk hasil analisis dari saya sendiri pada kontrak ini, saya membagi 2 poin, yaitu analisis yang pertama analisis secara formil dan analisis secara material. Dalam analisis secara formil, dari analisis saya dari kontrak ini sudah mencakupi struktur kesesuaian kontrak, baik dari komparisi sampai penutupan, itu ada semua untuk analisis secara formil. Nah, sedangkan secara material ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, dari bagian yang pertama itu komparisi. Nah, dalam komparisi ini sudah dijelaskan bahwasannya identitas para pihak, baik pihak yang pertama yaitu pihak bank dan pihak kedua yaitu pihak nasabah. Nah, di sini sudah dijelaskan identitas kedua pihak secara jelas dan rinci. Maka menurut saya ini sudah cukup memenuhi isi dalam kontrak ini atau di dalam komparisi tentang identitas para pihak. Selanjutnya, masih di halaman 1, yaitu perihal pembukaan. Nah, pembukaan ini, pada poin ini telah dijelaskan bahwasanya alasan dan latar belakang permohonan pembiayaan yang disebutkan. Akan tetapi, belum atau tidak disebutkan apakah ini atau akad ini baru atau konversi. Nah, sehingga menurut saya perlu ditambahkan bahwasanya penjelasan status akad agar menghindari duplikasi dan multitafsir. Seperti itu perihal akad ini. Selanjutnya, dalam pasal 1. Nah, dalam pasal 1 ini menjelaskan perihal definisi. Nah, definisi ini menurut saya sudah cukup jelas, sehingga menurut saya tidak ada tambahan dalam analisis saya. Selanjutnya, di pasal yang kedua. Di pasal kedua, di ayat yang pertama dan ayat kedua. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa saya perihal objek
akad atau objek kontrak ini, yaitu sepeda motor Honda 160 CBS. Nah, berikut beserta harga jual dan harga beli secara rinci. Sehingga menurut saya ini sudah cukup komplit dan tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, selanjutnya di pasal kedua ayat ketiga, eh, di sini menjelaskan perihal utang murabahah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini telah disepakati pada saat ini dan oleh karena itu tidak dapat berubah karena sebab apapun termasuk bila terjadi perubahan kondisi moneter. Nah, bahwasanya di ayat ketiga ini disepakati harga tidak berubah meskipun ada perubahan kondisi ekonomi. Sehingga mungkin perlu ditambahkan perihal sudah sesuai atau belum prinsip syariah. Sehingga harga tetap dan tidak boleh kon dan tidak boleh fluktuatif. Seperti itu. Selanjutnya di pasal ketiga. Di pasal ketiga ini menurut saya sudah cukup jelas sehingga tidak ada tambahan. Dilanjutkan ke pasal keempat, yaitu perihal anggunan. Dalam ayat yang pertama dan ayat kedua itu menjelaskan bahwasannya anggunan berupa BPKB motor atau BPKB kendaraan jelas jenis dan mekanismenya. Sehingga menurut saya sudah cukup jelas perihal anggunan tersebut. Akan tetapi ada sedikit tambahan bahwa anggunan tidak boleh dimanfaatkan secara ekonomis oleh bank selama akad belum wan prestasi. Seperti itu. Selanjutnya di pasal yang kelima. Nah, di pasal kelima ini menjelaskan perihal komunikasi dan pemberitahuan. Nah, di dalam pasal kelima ini sudah jelas perihal alamat dan media komunikasi di yang tertulis secara lengkap dan jelas di dalam kontrak ini sehingga tidak ada tambahan dalam analisis saya. Selanjutnya dalam pasal yang ke-6 perihal hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Nah, bahwasanya di pasal ke-6 ini telah tertera di ayat 1 akad ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasar hukum negara Republik Indonesia. Dalam yang kedua, dalam hal terjadi perselisihan antara nasabah dan bank terkait dengan akad itu serta dokumen yang terkait dengannya, para pihak sepakat untuk menentukan domisili hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Nah, sudah jelas di sini bahwasanya penyelesaian sengketa dalam kontrak ini apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan di pengadilan agama. Dan peraturan yang diacu dalam kontrak ini itu peraturan yang ada di negara Republik Indonesia baik secara undang-undang dan fatwa. Akan tetapi mungkin ini hanya tambahan atau anjuran saja jika dalam penyelesaian sengketa dicantumkan juga di arbitrase atau di lembaga atau penyelesaian secara non litigasi. Mungkin bisa saja. Akan tetapi dalam penyelesaian sengketanya hanya satu, jika sudah memilih pengadilan agama, maka cukup di pengadilan agama saja. Dan apabila diselesaikan di arbitrase, maka cukup di arbitrase saja atau di LAPS atau penyelesaian secara non litigasi. Selanjutnya di pasal ke-7. Nah, di pasal ke-7 di ayat yang keempat. Nah, sebelum itu dari ayat ke-1 dan ayat ketiga menurut saya sudah cukup jelas dan cukup rinci juga penjelasan perihal penutup ini. Nah, kita langsung ke poin menurut saya yang harus sedikit ditambahkan yaitu di poin yang keempat, yaitu perihal dinyatakannya bahwa akad sesuai peraturan OJK. Nah, mungkin jika memungkinkan bisa ditambahkan
nomor POJK nomor berapa dan disertakan peraturan perundang-undangan lain seperti Fatwa DSN MUI dan peraturan undang-undang lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin secara formil dan material itu saja. Selanjutnya tambahan secara umum untuk kontrak ini. Yang pertama yaitu perihal lampiran anggunan. Nah, dalam lampiran anggunan ini di dalam kontrak ini tidak disertakan atau tidak dicantumkan. Mungkin bisa ditambahkan disertakan lampiran jadwal anggunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam akad ini atau dalam kontrak ini. Selanjutnya yaitu kepatuhan syariah lebih kuat, yaitu maksudnya tambahkan klausul bahwa transaksi telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang selanjutnya ketentuan force major, yaitu perlu ditambahkan pasal atau ayat khusus mengenai kondisi force major dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan akad ini. Selanjutnya, yang terakhir, audit syariah dan perlindungan nasabah. Maksudnya apa? Maksudnya sebaiknya dimuat hak nasabah untuk meminta klarifikasi margin, simulasi efisien, dan jaminan informasi. Mungkin itu saja hasil analisis yang dapat saya paparkan atau dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya dari kelompok 5 akan menganalisis tentang akad pembiayaan salam dan tentang antara PT Bank XYZ Syariah dengan Taufikur Rahman MH. Baik, kalau yang pertama saya akan menganalisis dari segi formilnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kepala kontrak. Kepala kontrak ini sudah tertulis bahwasanya akad pembiayaan salam nomor 012 garing salam XYZ nomor 6 tahun 2025. Ini sudah sesuai dengan kontrak dari kepala kontrak. Selanjutnya itu ada komparisi, yaitu identitas lengkap antara penjual bank dan pembeli nasabah. Lalu disebutkan juga di kontrak ini bahwasanya sini ada yang pertama itu PT Bank XYZ Syariah dan yang kedua ada Taufikur Rahman MH. Nah, PT Bank XYZ Syariah ini sudah disebutkan juga ini sebagai penjual dan dia beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 Jakarta Selatan. Yang kedua itu ada Taufikur Rahman berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari nomor 88 Menteng dan ini mungkin nanti disebutkan sebagai pembeli. Nah, untuk dari komparisi ini mungkin ada beberapa yang dapat kita perbaikan atau revisi yaitu terkait dengan tanda tangan dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2025 dan tanggal surat kuasa di PT Bank XYZ Syariah ini itu terdapat pada tanggal 26 Juli 2025. Nah, itu berarti berada setelah akad ini dibuat atau ditandatangani. Harusnya itu mungkin bisa direvisi nantinya. Tanggalnya ini berarti sebelum dari tanggal dibuat dan ditandatangani. Oke, selanjutnya yaitu tentang premisnya. Dan premisnya sendiri yaitu tentang latar belakang, kebutuhan pembeli dan persetujuan penjual. Nah, dari sini sudah terdapat beberapa latar belakang. Bahwasanya ini para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhannya pihak membelikan memerlukan kafling tanah. Nah, di sini sudah disebutkan beberapa latar belakang. Ini sudah ada di dalam AS formilnya. Dan yang ketiga itu ada definisi. Definisi itu ada di pasal 2. Bukan beberapa definisi. Di sini ada 4 definisi yang disebutkan pada pasal 2 sendiri. Nah, isi kontraknya sendiri
yaitu ada dari pasal 3 yaitu sampai dengan pasal 13. Dengan pasal 13. Ini adalah terdapat isi kontrak dan penutupnya sudah dijelaskan juga ada di bawah. Mungkin selanjutnya kita analisis dari pasal per pasal dulu teman-teman. Mungkin dari pasal pertama yaitu dari pasal 1 terlebih dahulu bahwasanya tentang dasar perjanjian. Nah, dasar perjanjian akad sendiri yaitu sudah dicantumkan, ini ada beberapa poin. Ada pertama ada yang salah dilaksanakan berdasarkan fatwa DSN MUI. Yang kedua ada yaitu etikat baik. Nah, dari dasar perjanjian akad ini ada beberapa perbaikan atau analisanya dari saya, itu tidak ditegaskan bahwa akad ini itu jual beli barang yang belum ada, tapi tadi dijelaskan dari jual beli salam saja. Oke, mungkin dari perbaikannya atau analisanya mungkin itu bahwa ditambahkan bahwa akad salam ini digunakan untuk transaksi jual beli kafling. Nah, tanah yang belum tersedia saat akad, namun akan disiapkan oleh penjual sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang disepakati. Oke, itu. Dan selanjutnya pada pasal 2 itu terkait dengan definisi. Bahwasanya di sini telah dijelaskan beberapa definisi, yaitu adalah ada definisi bai salam, ada definisi syariah, ada definisi masa, dan ada definisi hari kerja. Mungkin ada beberapa analisa dari saya sendiri bahwasanya dari definisi bai salam ini tidak di sini menjelaskan bahwasanya jual beli barang yang disifati dalam tanggungan dengan pembayaran kontan di majelis akad atau jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini tidak menyebutkan dengan syarat utama, syarat tertentunya itu apa gitu. Tidak disebutkan syarat-syaratnya. Nah, mungkin dari perbaikan analisanya ini mungkin menurut saya sendiri adalah bisa dituliskan bahwasannya bayi salam ini adalah jual beli suatu barang yang disifati dengan pembayaran penuh di awal akad dan penyerahan barang dilakukan sesuai kesepakatan. Itu mungkin lebih jelas dan mungkin lebih bisa dipahami ya, oleh orang-orang yang berkontrak ini. Dan mungkin perlu ditambahkan juga definisi yang lebih detail gitu. Sesuai dengan fatwa DSN MUI itu nomor 05 garing DSN MUI garing 4 tahun 2000. Oke, selanjutnya mungkin dari pasal 3 itu tentang barang, spesifikasi, jumlah, harga, dan cara pembayarannya. Oke, ini bisa kita lihat dari harga dan cara pembelian dan pembayaran. Ini saya melihat bahwasannya cara pembayarannya angsur selama 5 bulan. Nah, kalau akad salam itu sangat bertentangan dengan rukun salam yang mewajibkan yaitu bayar lunas di awal. Nah, sedangkan di kontrak ini menyebutkan bahwasannya cara pembayarannya angsur selama 5 bulan. Nah, mungkin harus perbaikannya dibayar lunas di muka saat akad itu berlangsung. Jika tidak, akad ini tidak sah sebagai akad salam. Nah, mungkin ini mungkin bisa jadi perbaikan nantinya. eh, Perbaikan. Dan mungkin selanjutnya yang bisa kita analisa, itu tidak ada spesifikasi. Oke, mungkin selanjutnya itu pada pasal 4, estimasi serah terima. Nah, pasal 4 sendiri mohon maaf, tadi mungkin dari pasal 3 terlebih dahulu deh. Pasal 3 yang itu ayat 1, barang yang diperjualkan adalah kafling tanah nih. Kafling tanah ini bukan objek ideal dalam akad salam karena tanah ini tidak bisa disifati secara generik. Nah, mungkin disarankan mengganti akad menjadi jual beli biasa, bayi atau istiana, atau mengubah objeknya ini ke barang produksi massal jika tetap diinginkan salam. Oke, selanjutnya
tentang pasal 4 yaitu estimasi serah terima. Terdapat 2 poin yaitu pihak penjual insya Allah akan melakukan serah terima kafling kepada pihak pembeli pada saat setelah penandatanganan. Nah, mungkin serah terima ini dilakukan setelah AJB itu akan jual beli tanpa ada tanggal pasti. Ini menyebabkan goror atau itu ketidakjelasan. Di sini tidak jelaskan bahwasanya tanggalnya, tanggal pastinya. Ini bisa menyebabkan goror. Itu mungkin waktu penyerahannya ini harus disebutkan secara pasti. Misalkannya tanggal 1 Januari 2026 atau 3 bulan setelah akad. Nah, di sini tidak menjelaskan kapan untuk waktu dan tanggal pastinya. Itu menyebabkan adanya goror nantinya. Tidak jelasan. Selanjutnya pada pasal 5 sendiri, itu kewajiban pihak penjual, yaitu ada beberapa poin, ada 7 poin, ini mungkin sudah sesuai. Mungkin ada beberapa, yaitu tentang penjual diberi keluasan terhadap merek material dan warna. Ini bisa membuka celah ketidaksesuaian pesanan. Nah, sebaiknya penjelasan merek dan warna ini eh, dijelaskan rinci dalam lampiran atau disebutkan merek ekuivalen agar tidak merugikan pembeli nantinya. Oke, mungkin itu. Terus terkait dengan pasal 6 tentang kewajiban pihak pembeli. Nah, kewajiban pihak pembeli ini itu mungkin dari ayat 2-nya, pembayaran secara tunai sesuai nilai kesepakatan harga jual seperti dituangkan di awal perjanjian. Nah, pembayaran oleh pembeli disebut secara secara tunai. Padahal sebelumnya disebut angsuran 5 bulan. Nah, di pasal di atas tadi bahwasanya disebutkan pembayarannya secara angsuran 5 bulan. Dan ini mungkin bertentangan ya dengan akad salam sendiri. Seharusnya perbaikannya diselaraskan bahwasanya akad salam ini tidak memperbolehkan angsuran pembayaran oleh pembeli. Selanjutnya pada pasal 7 itu tentang denda sendiri, yaitu penjual dapat mengenakan takwid sebesar 1 juta kepada pembeli apabila terjadi cedera janji, dan kedua ada dana takwid diperuntukkan untuk dana sosial. Nah, penjual mengenakan denda ini kepada pembeli sebesar 1 juta jika terjadi wan prestasi, belum dijelaskan dasar dan alokasi dana tersebut. Jadi eh, terjadi takwid ini karena apa? Mungkin karena wan prestasi dari salah satu pihak. Nah, mungkin harus ditegaskan bahwa takwidnya hanya untuk ganti rugi real dan hasilnya disalurkan itu untuk dana sosial, bukan keuntungan dari penjual ini. Jadi, tapi untuk dana sosial. Sudah pas. Selanjutnya dari pasal 8 ada 3 ayat. Mungkin dari ayat pertamanya dulu, bahwasanya akad bisa batal karena force majeure dan biaya dikembalikan dikurangi biaya produksi, namun tidak ada detail apa itu biaya relevannya. Nah, biaya relevan. Mungkin dari tambahan rinciannya biaya yang dimaksud atau prinsip syariatnya agar tidak membuka peluang zalim terhadap pembeli. Terus dari pasal selanjutnya itu ada pasal 9, itu berlakunya perjanjian. Perjanjian ini berlaku secara ditandatangani pihak pembeli dan penjual secara serta telah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini sudah sesuai, tidak ada yang perlu diperbaikin. Pasal 10 juga kejadian kahar force majeure. Ini yang pertama itu ada kejadian kahar force majeure adalah situasi luar biasa. Nah, ini berarti ada definisi. Berarti ini harusnya masuk ke pasal 2 tadi yang berkaitan dengan definisi, bukan di pasal 10. Terus dari pasal 11 itu prosedur legal. Bahwasanya di ayat 2-nya itu ada tentang sigot ijab kabul yang dipimpin oleh DSN. Nah, ini sebagai pimpinan akad dan notaris itu sudah baik. Mungkin disarankan menambahkan minimal 2 saksi gitu. Ini dari ada saksi minimal mungkin 2 saksi, mungkin sesuai dengan prinsip akad syar'i. Yang lainnya sudah sesuai.
Terus selanjutnya pada pasal 12 yaitu tentang penyelesaian masalah. Nah, dalam pasal 12 ini penyelesaian sengketa ini melalui musyawarah. Tuh, musyawarah tadi dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, DPS, PPSK, dan terakhir yaitu pengadilan. Nah, sudah sesuai, itu tidak ada yang harus diperbaiki, mungkin sudah sesuai. Dan selanjut di pasal 13 yaitu tentang lain-lain. Nah, adanya adendum. Adanya adendum ini tambahan atas hal-hal yang belum diatur diikat dalam hukum negara dan prinsip syariah. Itu sudah baik dan sudah sesuai. Disarankan untuk mungkin memastikan adendumnya ini juga ditinjau oleh DPS nantinya. Mungkin dari seruan ini akad kontraknya ini mungkin kesalahan pokok kontrak ini adalah menyebutnya akad sebagai akad salam, tetapi mekanisme dari pembayaran tadi itu dapat kita lihat bahwasanya belum sesuai dengan akad salam karena ada di pasal di atas tadi bahwasanya menyebutkan pembayarannya secara angsuran. Seharusnya pembayaran tersebut secara langsung di awal. Dan lebih tepatnya ini dikategorikan sebagai akad istinah atau pemesanan bangunan atau kafling dengan termin pembayaran jika ingin mempertahankan skema cicilan tersebut. Nah, mungkin jika tetap ingin akad ini akad salam, mungkin beberapa yang harus kita perhatikan yaitu objek berupa barang generiknya itu bukan kafling tanah. Dan yang kedua yaitu adalah pembayaran harus lunas di muka. Dan yang ketiga itu mungkin waktu penyerahannya harus jelas juga. Mungkin bisa disampaikan dengan jelas kapan dan tanggal-tanggal pastinya. Itu mungkin untuk analisa dari akad pembiayaan salam ini mungkin hanya sekian. Terima kasih. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Inayah, akhir NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan analisis kontrak yang terdapat pada akad musyarakah. Yang pertama itu ada analisis formil. Di kontrak tersebut, kepala kontrak ada, tapi ada catatan, yaitu di dalamnya di dalam kepala kontrak tersebut sudah mencantumkan judul yaitu akad pembiayaan musyarakah dengan menyertakan nomor 014 garing musyarakah garing XYZ garing 6 garing 2025. Juga sudah memuat pembukaan atau opening. Pada akad tersebut juga sudah mengandung komparisi. Tapi ada catatan. Di komparisi tersebut itu tidak mencantumkan secara eksplisit bahwa bank adalah lembaga keuangan syariah resmi di bawah OJK. Nah, seharusnya ditambahkan frasa yang telah memperoleh izin sebagai lembaga keuangan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan OJK nomor bla 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 gitu. Jadi dicantumin. Yang ketiga sudah mengandung premis, tapi catatannya tidak mencantumkan dasar hukum eksplisit, serta kalimatnya bisa diperjelas redaksinya agar lebih ringkas dan kuat secara hukum. Harusnya itu ditambahin bahwa para pihak bermaksud melakukan akad pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa nomor 8 DSN MUI garing 4 garing 2000 dan ketentuan OJK. Nah, seharusnya di premis itu ditambahkan redaksi tersebut. Selanjutnya, akad tersebut juga sudah mengandung definisi. Definisinya tuh sudah cukup lengkap dan jelas. Sebaiknya istilah yang digunakan itu konsisten di seluruh dokumen. Perlu penyesuaian jika ada istilah baru di bagian isi kontrak yang belum didefinisikan. Jadi harus jelas gitu di definisi. Semuanya yang istilah yang rancu itu dijelasin di definisi. Selanjutnya ada isi kontrak. Nah, di kontrak tersebut juga sudah memuat isi kontrak.
isi kontraknya itu sudah sistematis dan mencakup seluruh aspek penting dalam akad musyarakah. Terdapat jelas serta beberapa pasal lainnya yang nanti dijabarkan pada analisis material. Jadi ada beberapa pasal yang belum pas gitu nanti, tapi nanti dianalisis lagi di analisis material. Beberapa pasal yang tidak konsisten dengan istilah syariah gitu. Terus perlu penegasan pada pasal-pasal yang mengatur sanksi, force majeure, dan penyelesaian sengketa agar tidak multitafsir. Di kontrak tersebut juga itu sudah memuat penutup. Nah, di situ tuh di penutup itu tidak menyebutkan tempat penandatanganan kotak secara eksplisit, serta format tanda tangan itu di situ belum mencantumkan kolom nama, lengkap, jabatan, dan cap atau stempel lembaga. Jadi belum rapi. Ada di pasal 2. Nah, di pasal 2 tersebut itu tidak disebutkan kewajiban bank memberikan laporan perkembangan pembiayaan ke nasabah. Nah, seharusnya di situ tuh ditambahin poin bahwa bank berkewajiban memberikan informasi perkembangan usaha dan realisasi bagi hasil kepada nasabah secara berkala, sekurang-kurangnya setiap triwulan. Selanjutnya terdapat pada pasal 3, di mana porsi modal tidak sesuai konsep musyarakah, karena musyarakah mewajibkan kedua belah pihak menyetorkan modal secara proporsional dan konkret. Tapi di pasal tersebut, modal bank hanya 30% dan nasabah 70%, lalu usaha sepenuhnya itu dikelola oleh nasabah. Nah, akad tersebut tuh lebih mirip sama akad mudharabah muqayyadah. Nah, seharusnya jika nasabah menjadi pengelola tunggal, akad lebih tepat disebut mudharabah, bukan musyarakah. Nah, kalau mau tetap musyarakah, maka harus ditegaskan bahwa bank juga turut serta secara aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya terdapat pada pasal 6. Nisbah bagi hasil untuk administrasi itu kan 5%. Nah, sebaiknya itu dijelaskan lagi lebih rinci. Apakah biaya ini tuh termasuk biaya tetap atau bagian hasil. Nah, dan pastikan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di mana biaya administrasi itu tidak boleh berbasis persentase hasil usaha. Nah, harusnya administrasi itu masuknya kan ke biaya tetap. Nah, harusnya dibedain dengan ujroh atau biaya layanan. Nah, jadi si 5% itu tuh masukin ke pasal 9 tentang biaya administrasi. Nah, jadi direvisi bagian pasal 6 ini tuh nisbahnya itu, nisbah keuntungan adalah 65% untuk nasabah dan 35% untuk bank. Ada di pasal 9. Penetapan denda 10% atas keterlambatan perlu ditegaskan bahwa hanya berlaku untuk nasabah yang mampu dan lalai, serta hasil denda tidak boleh menjadi pendapatan bank, melainkan disalurkan untuk dana sosial sesuai fatwa DSN nomor 17/DSN MUI /9/2000. Nah, di mana denda hanya boleh diberlakukan kepada nasabah yang mampu namun lalai dan hasilnya tidak boleh menjadi pendapatan bank. Nah, harusnya ditambahin ayat denda akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial sesuai prinsip syariah dan tidak diperhitungkan sebagai pendapatan bank. Selanjutnya terdapat pada pasal 11. Dalam pasal ini mengharuskan agunan dalam musyarakah. Nah, sebenarnya agunan itu gak wajib dalam musyarakah karena prinsipnya berbagi risiko usaha. Tapi apabila diperlukan, agunan hanya menjamin amanah dan etika pengelolaan usaha, bukan pengembalian modal. Seharusnya ditegaskan bahwa agunan hanya untuk menjamin itikad baik dan tanggung jawab, bukan untuk mengamankan pelunasan modal agar sesuai prinsip musyarakah. Selanjutnya terdapat pada pasal 12. Di pasal tersebut tidak menyebut asuransi syariah secara spesifik. Penunjukan perusahaan asuransi syariah harus dipastikan. Dan pada pasal ini juga tidak menyebutkan siapa pengelola klaim, terus kapan pertanggungan jatuh tempo, dan dasar nilainya juga tidak disebutkan. Nah, seharusnya tambahkan detail penetapan pertanggungan minimal nilai agunannya, penunjukan pengelola klaim, siapa atas nasabah, atas nama bank. Semua polis memuat banker clause. Nah, pembagian beban premi serta hasil klaim diatur secara proporsional dan transparan. Selanjutnya terdapat pada pasal 17.
Di pasal 17 ayat 1 itu kan merujuk pada pasal 15. Nah, seharusnya tuh merujuknya tuh ke pasal 16, yaitu tentang peristiwa cedera janji. Jadi koreksinya tuh harusnya apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Nah, serta harusnya tuh dilakukan penegasan bahwa eksekusi agunan hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan atau arbitrase sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukumnya terdapat pada pasal 20. Pada klausul ini tuh gak menyebutkan jadwal waktu untuk musyawarah atau arbitrase, serta tidak ada penegasan dilakukan di Basarnas atau pengadilan agama. Nah, harusnya itu digunakan di Basarnas untuk arbitrase agar sesuai untuk kontrak syariah. Juga ditambahkan redaksi musyawarah dilakukan dalam waktu 30 hari sejak sengketa muncul. Jika tidak diselesaikan, sengketa dirujuk ke Basarnas dalam waktu 14 hari setelahnya. Nah, di pasal ini seharusnya langsung ditentukan di Basarnas, tidak usah mencantumkan pengadilan.